Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqul 'alam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul 'arabi wal 'ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum 'ala ad-dawam. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, menanglah orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Dari apa dia bersihkan? Dari dosa. Karena tak satu pun di antara kita ini yang tidak berdosa. Wujuduka zanbun. Ini orang tasawuf bilang nih Pak. Wujuduka zambun, ada kamu itu sudah dosa. Maknanya di sini sudah merasa ada kita, itu juga sudah merupakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kita itu diadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Maka unsur di dalam badan kita ini ada jasmaniyah, ada ruhaniyah. Jadi setiap kita berkata semoga kita sehat jasmani dan rohani. Jadi ada dua. Cuman kadang kita sibuk dengan jasmani kita, lupa dengan rohani. Sedikit saja kita kekurangan uang, sedikit saja kita sakit, sibuk kita untuk memperbaikinya. Tapi ketika noda-noda dosa itu muncul di hati kita, kadang kita tidak sadar. Sudahkah kita bersihkan atau belum? Maka tanda-tanda orang yang selalu membersihkan dirinya, tentu dengan bertambahnya umur kita, hendaknya kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beruntung itu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang selalu dipanjangkan umurnya. Maknanya semakin panjang umurnya, semakin dekat dia, semakin baik perilakunya. Jangan nanti tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Nah, ini yang harus dengan perubahan tahun ini hendaknya memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Tentu yang saya muliakan para orang tua kami di sini, tokoh masyarakat, ya hadir bersama kita juga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir dan batin. Batin juga kita sehat. Karena hari ini batin-batin itu sudah banyak yang sakit. Maka mudah-mudahan batin ini juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu selalu kita bersyukur, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya. Maka mungkin kajiannya agak singkat berhubung ada lagi nanti agenda setelah ini santunan anak yatim. Sedikit Rasul mengatakan ana wa kafilul yatim hakaza. Saya dengan anak yatim itu seperti ini, kata Nabi. Diisyarahkan telunjuk dengan jari tengah. Dekat atau tidak dulu? Begitulah dekatnya Rasulullah dengan kafilul yatim. Apa kafilul yatim ini? Orang-orang yang menyantuni anak yatim, menjadi donatur, ya, menjadi orang-orang yang menolong anak yatim, orang-orang yang susah. Kita peduli dengan sesama. Bahkan ada gerakan juga
Kami dulu di KUA dengan kawan-kawan penyuluh. Ini juga inspiratif juga buat kita. Bukan saya yang buat, tapi gagasan dari penyuluh tadi, Pak. Namanya sedekah komunitas. Yang dia kumpulkan sedekahnya, tapi yang dia cari dulu sasarannya. Dia tengok warga sekitar situ, dia pergi ke SD. Berapa orang murid yang nunggak SPP? Luar biasa. Dia cari sasarannya dulu. Carilah sekolah SD berapa orang didata. Kan ada data di sekolah itu. Berapa orang yang nunggak SPP-nya. Berapa orang yang seragamnya dilihat lusuh, sudah sobek, tas sudah berlubang-lubang, sepatu sudah rusak. Dia data. Yang menggagas penyuluh kami, saya salut dengan dia. Apa kan? Setelah sasarannya dapat, barulah dibuat komunitas tadi. Data ini diperlihatkan kepada donatur-donatur. Alhamdulillah banyak yang terbantu dengan hal-hal yang seperti ini. Ini juga termasuk bagaimana kita mengeluarkan apa yang kita punya. Karena ketika harta itu sudah kita keluarkan, melalui riwayat, sebuah riwayat harta itu berkata, ketika harta umpamanya saya donatur 500 sebulan, saya 200 sebulan. Karena sedekah yang bagus itu apa? Adwa. Adwa itu apa maknanya Bapak Ibu? Continue, bahasa awaknya continue. Berketerusan. Wa in qalla kata Nabi, meskipun sedikit. Oh, saya 50.000 sekali sebulan, tapi sampai mati Bapak itu sedekahnya seperti itu. Ini luar biasa. Dan inilah yang kadang-kadang menyelamatkan kita ketika Allah melalui malaikatnya mencabut nyawa kita. Apa yang menyelamatkan? Yang 50.000 itu sekali sebulan untuk donatur itu. Tapi terus menerus. Dan ini yang sangat dicintai oleh Allah. Hadisnya sahih. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah dawam, terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Maka bangga kita ada donatur tahunan. Mudah-mudahan Allah berkahi. Jadi yang 50.000 tadi berkata, apa kata dia? Kuntu saghira fakabbir tani. Dulu aku kecil, engkau besarkan aku. Dulu cuma 50.000. Tapi sudah kita keluarkan yang 50.000 itu, akan berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata dia yang pertama. Kemudian kedua, ngomong lagi harta yang 50.000 tadi, yang 100.000 tadi, yang 200.000 tadi. Ya, yang berapa yang donatur keluarkan tadi? Apa katanya yang kedua? Kuntu faniya fa'abqaitani. Dulu aku punah, maka engkau kekalkan aku. Harta itu abadi atau enggak Bapak Ibu? Coba ada piti 5.000 di dompet, berapa lama habisnya? Orang tuh gitu dompet balik. Kalau Bapak duduk di sini kan banyak ngopi, habis sehari itu. Dia enggak kekal. Tapi ketika yang 200.000 itu kita keluarkan, fa'abqaitani, maka engkau kekalkan aku. Engkau kekalkan aku, kata harta tadi. Selanjutnya berkata lagi harta tadi. Apa katanya? Kunta, engkau harisati, engkau yang menjagaku. Ada enggak yang punya berangkas di rumah? Saking kita menjaga harta tadi. Kalau enggak berangkas dimasukkan ke bank, ya Pak Budiman, dimasukkan ke bank. Saking kita jaga harta tadi, jadikan deposito segala macam. Kemudian yang 50.000 yang kita keluarkan tiap bulan tadi, yang 200.000 untuk donatur anak yatim tadi, ngomong dia, fal'an ana harisatu, maka mulai sekarang aku yang akan menjaga kalian. Luar biasa Bapak Ibu. Dulu harta itu kita yang jaga. Rupanya ketika harta itu kita keluarkan, siapa yang menjaga kita? Harta. Mungkin barangkali
kita dapat musibah. Bapak tuh nanti dapat musibah. Tapi karena rajin sedekah, apa yang terjadi? Allah angkat musibahnya. Yang menjaga apa tadi itu? Harta yang kita keluarkan tadi. Menjaga kita ketika dia kita keluarkan. Selanjutnya ngomong apa lagi? Kuntu qalilah. Dulu aku sedikit. Dulu aku sedikit. Fakassartani, maka engkau banyakkan aku. Iya banyak Ustaz. Iya. Apa dalilnya? Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat minhu sab'a sanabil wa kullu min subulatin mi'ata habbah. Engkau yang berimpak tadi, yang menjadi penyantun tadi, yang mengeluarkan hartanya tadi, kamathali habbah, seperti satu biji, satu tanaman, ditanam tanaman tadi. Anbatat minhu sab'a sanabil, tumbuh menjadi 7 cabang. Wa kullu sumbulatin mi'ata habbah, setiap cabang tadi menghasilkan 100 buah. 1 jadi 7 jadi 700.000. Bayangkan. Makanya harta tadi mengatakan, dulu aku sedikit dan sekarang engkau telah membuat aku menjadi banyak. Nah, inilah motivasi kita. Maka doa kita semua, mudah-mudahan yang memberikan santunan ini, kecil ataupun besar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tinggal berapa menit. Baik, kita lanjutkan sedikit kajian kita. Karena temanya kan fikih. Ada enak kalau nak disampaikan sedikit. Sampai mana potang Bu? Nah, saya ingatkan aja. Sampai masalah wudu. Nah, itu yang sampai kemarin tuh wudu. Sampai masalah wudu. Wudu ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, syarat wudu. Yang kedua, rukun wudu. Yang ketiga, sunnah wudu. Yang keempat, yang membatalkan wudu. Singkat saja langsung kemarin tentang rukun wudu. Berapa rukun wudu kemarin Pak? Sittatun, ada 6 macam. Yang pertama niat. Nah, ini yang banyak masalah kemarin kan, niat. Ustaz ini bawa kaji baru, tak kaji baru niat ini. Karena saya memakai kitab turas. Kitab turas itu kitab kuning, kitab klasik. Jadi fikihnya fikih klasik, bukan fikih kontemporer. Di situ disebutkan dasar kenapa seluruh ibadah ini dimulai dengan niat. Karena Rasul yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu mesti dimulai dengan niat. Makanya kadar sedekah juga begitu. Oh, Bapak ini sedekahnya paling banyak, dialah yang nanti yang paling banyak dapat pahala. Belum tentu. Karena dalam sedekah itu banyak syarat. Contohnya, sumbernya dari mana? Gunanya untuk apa? Niatnya bagaimana? Bagaimana niat dia bersedekah tadi? Banyak dalam Al-Quran mencela orang-orang yang bersedekah juga. Bahkan Al-Quran juga mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Apa yang engkau cintai. Bu, Pak, mau infak ke masjid? Ya. Tengok, tidak ada uang kecil. Kan mulai itu. Tidak ada uang kecil. Niatnya berinfak, tapi tidak ada uang kecil. Nah, ini masalahnya. Oh, ada uang kecil 10 lembar. Pilih dulu mana yang paling. Iya Bu.
Mana yang paling mana yang paling tidak elok, itulah yang perlu. Allahu Akbar. Bukan berarti tidak dapat pahala, dapat, tapi barokahnya nanti kurang. Karena birra tadi, kebaikan. Kalau begitu bagaimana? Wa in tu'tuha wa tukhfuha al-fuqara wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu rasanya tidak bisa memberikan contoh dalam sedekah tadi, maka lebih baik engkau sembunyikan. Maka itu lebih baik bagi kamu. Kalau takut rasanya ria, sembunyikan. Nah ini. Oh berarti yang tidak sembunyikan tidak dapat pahala? Enggak juga. Karena ada semacam dalam agama ini syiar. Saya bersedekah sekian. Umpama pengurus dipancing dulu, ya sekian. Siapa lagi? Ini untuk pastabikul khairat, untuk mengajak orang dalam kebaikan. Ada tunjuklah bapak ini sian. Tentu yang sawitnya agak luas malu dia kan. Termotivasi juga dia untuk bersedekah. Kemudian juga Allah mencela lagi, la tubtilu sadaqatakum bil manni wal adza. Jangan engkau hancurkan pahala sedekah kamu itu dengan manni, dengan menyebut-nyebut, wal adza, dan hal-hal yang menyakitkan. Itu masjid Nurul Huda itu kalau tidak gara saya tidak jadi itu mulai. Padahal sedekahnya dah banyak, 20 juta, 30 juta dia jadi donatur di masjid ini, hanya gara satu-satu kata. Kalau tidak karena saya masjid itu tidak jadi, hilang semua itu. Hilang, tidak ada gunanya. Maka setiap amal perbuatan itu tergantung di niat. Niat yang bagus untuk siapa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Terus ada yang lain-lain itu motivasi, Pak. Ibu tahu khasiat surat Al-Waqiah apa, Bu? Untuk apa surat Al-Waqiah? Baca surat Al-Waqiah untuk murah rezeki. Kalau orang membaca surat Al-Waqiah untuk murah rezeki, sepele betul kita ayat-ayat Allah itu. Dibacalah tiap apa. Ya kaya saya nih baca surat. Apa amalan ibu itu surat Al-Waqiah? Makanya ibu tidak kayo-kayo karena niatnya salah. Jangan pernah terbersit ingin membaca surat Al-Waqiah supaya terbuka rezeki. Tapi untuk apa? Kalau Allah sudah ridho, rezeki itu terbuka dia dengan sendirinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Itu Allah yang mengatakan, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, setiap hidupnya pasti ada solusi. Tidak pernah terbentur dia apapun masalahnya. Kenapa? Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan Allah berikan kepada rizki yang tidak dia kira. Tidak dikira rizki itu pasti datang dia. Kenapa? Karena takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja rizkinya. Jadi kuncinya apa tadi? Niat kepada Allah. Bagaimana niat kita ini supaya bagus. Maka Umar bin Khattab hampir setiap hari meminta dia kepada Allah, Allahumma ja'al kulli amali ghairin li ahadin. Ya Allah, jadikan setiap amalku itu untuk Engkau. Jangan pernah sedikit pun amal saya ini untuk selain Engkau. Jadi luar biasa niat itu. Bagaimana selalu niat itu kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu apa? Wa akhlisil amal fa inna naqidu basir. Hai Abu Dzar Al-Ghifari, selalulah engkau ikhlaskan niat engkau. Kenapa? Karena setan itu selalu mengganggu niat. Kadang awalnya ikhlas,
Pas di tengah-tengah ada godaan, hilang pula keikhlasan kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan orang dulu. Bagaimana ulama mengajarkan kita betul-betul ikhlas kepada Allah. Saya tanya, ikhlas itu apa? Kan sering kita tuh Pak ucap ikhlas. Apa arti ikhlas itu? Ikhlas apa artinya Pak? Bersih, ya, total, betul-betul tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Orang tasawuf menyebut ikhlas itu ada pertama lillah, karena Allah. Ada yang billah, betul-betul karena Allah. Ada yang betul-betul ma'allah, betul-betul semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang lain. Ini berat. Ya, berat. Itu yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, seorang sahabat Nabi. Tabayang Bapak Khalid bin Walid dari seorang panglima perang, jenderal di zaman Abu Bakar Siddiq, Pak, dia seorang jenderal. Itu kan pangkat tertinggi itu. 36 perang hampir dia menangkan semua. Pas puncak karirnya, Khalid bin Walid menaklukkan Rum, negeri Rum ketika itu dikepung. Letak negeri Rum tadi, besoknya sudah dipastikan negeri Rum ditaklukkan oleh Khalid bin Walid di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Tapi apa yang terjadi? Malam itu persiapan sudah matang. Khalid bin Walid sudah memerintahkan semuanya untuk besok kita taklukkan. Tiba-tiba Abu Bakar wafat. Dipanggil oleh Allah. Bersedih pasukan muslim ketika itu. Ini sahih kisahnya. Tidak jadi. Tentu kosong kepemimpinan. Terjadi suksesi di Madinah. Itu panjang kisahnya kan. Menjelang peralihan dari Abu Bakar kepada Umar. Sudah itu tertunjuklah Umar bin Khattab. Maka disinilah perlunya seorang pemimpin. Sampai-sampai pasukan yang mengepung negeri Rum tidak jadi mengepung. Kenapa? Karena terjadi transisi kepemimpinan khalifah. Ketika Umar tertunjuk, tentu langsung rapat kabinet. Kalau sudah rapat kabinet, tentu ada resapel kabinet. Itu memang dari dulu tuh Pak, resapel. Nggak kini juga. Dan termasuk Khalid bin Walid kena resapel. Diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi jenderal panglima tadi juga diganti oleh Umar. Kalau Abu Bakar dulu jenderalnya Khalid bin Walid. Pas Umar tertunjuk diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Penggantian itu melalui kurir. Maka Umar mengutus Amr bin As. Hai Amr bin As, tolong bawa surat ini ke Rum. Sampai di situ nanti cari yang namanya Khalid bin Walid, serahkan surat ini kepada dia. Contoh ya, Pak Wali Kota, ya sedang bertugas beliau untuk Pak Camat itu sedang bertugas. Tugasnya apa? Memperjuangkan rakyat ketika itu. Apa kata Pak Wali Kota kepada protokolernya? Tolong bawa surat ini. Nanti sampai di lokasi kerja Pak Camat itu serahkan surat itu. Apa isi surat itu Pak? Pemberhentian dari camat. Kan berat itu Pak ya. Ketika saat Amr bin As sampai di situ, Amr bin As nggak tahu apa isi surat. Diserahkanlah kepada Khalid bin Walid tadi. Dibaca oleh Khalid bin Walid. Apa isi surat itu Pak? Mulai hari ini pemimpin umat Islam, prajurit pasukan Islam digantikan oleh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari Khalid bin Walid. Tersenyum Khalid bin Walid tadi membaca.
Kalau orang kini mungkin langsung tumbang tuh. Langsung protes. Tapi Khalid bin Walid tidak, dia tersenyum. Besok dikumpulkan pasukan. Dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, engkau ke sini. Pada saat prajurit waktu itu, engkau ke sini. Ada apa jenderal, kata Sa'ad? Mulai hari ini engkau gantikan saya sebagai panglima perang. Dan saya siap menjadi prajurit engkau. Lebih dia pada nonjok lah, langsung jadi prajurit. Mulai hari ini panji pasukan ini saya serahkan kepada engkau dengan berat hati, karena ini amanah. Karena zaman itu tidak ada sistem politik. Ini amanah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil panji perang tadi. Besoknya kita akan menaklukkan negeri Rum. Apa yang terjadi? Rum ditaklukkan hari itu juga, menyebar sampai ke Madinah. Siapa yang menaklukkan negeri Rum? Siapa panglimanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang susah payah 3 minggu. Siapa pimpinannya yang nyerang? Khalid bin Walid. Yang dapat nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka datanglah provokator. Jadi nak kini aja provokator tuh. Dari dulu. Apa kata provokator tadi? Wahai Khalid bin Walid, lihat, engkau yang bersusah payah, tapi bukan engkau yang mendapatkan nama dalam perang ini. Apa yang akan engkau lakukan kepada khalifah? Karena Khalid bin Walid bertempur tidak surut semangatnya, makin semangat dia meskipun jadi prajurit. Maka sederhana jawaban Khalid bin Walid tadi, Bapak Ibu. Wahai sahabatku, aku berperang bukan karena Abu Bakar. Aku berperang bukan karena Umar. Tapi aku berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dapat puncak ikhlas di dalam tubuh, Bapak, apapun yang terjadi, alhamdulillah. Tidak apa, begitulah ikhlasnya Khalid bin Walid. Bagaimana dia punya jabatan pun atau tidak, sama semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kadang-kadang tidak diberhentikan jadi pengurus masjid aja, tidak datangnya ke masjid. Kok bapak tuh tidak pernah datang lagi? Oh, itulah sejak tidak jadi pengurus tuh tidak pernah datang ke masjid. Itu bukan Khalid bin Walid seperti itu. Berarti dipertanyakan bagaimana niat. Kan kuncinya tadi niat nih, Pak. Bagaimana niat kita itu betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan juga keikhlasan, dan seluruh amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah dekat juga. Jadi karena ada santunan 10 menit nanti tidak cukup pula acaranya kan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah jika Allah memanjangkan umur kita, kita bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kita. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Intinya hari ini, mari seluruh amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mulai lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.